Oh. Di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah. Di antara kemaksiatan ya. Di antara kemaksiatan. Dan di antara perbuatan tercela. Oke. Musibah umum. Baik itu di Indonesia ataupun di negeri tercela yang menjadi musibah umum. Musibah ya, musibah. Musibah ya. Ngeri. Masalah. Musibah. Terus. Baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok. Yang mana? Kemaksiatan merokok, berarti rokok itu haram. Dan dianggap sebagai sebuah maksiat. Padahal masih pro kontra itu. Ya teman-teman, masih pro kontra. Terus. Ini kan ngakunya Habib ini, ngakunya kan ngaku NU. Tapi KK NU, ulama-ulama NU, tradisi-tradisi mereka, itu diserang. Dan matinya itu su'ul khotimah. Subhanallah. Ngeri. Sudar. Terus. Nah, rokok tersebut ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin. Yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja. Bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah. Semuanya tuh. Merokok tersebut. Imam Al-Husain bin Abu Bakar bin Salim. Husain bin Abu Bakar bin Salim ya. Husain bin Abu Bakar bin Salim. Berarti anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Diingat. Oke, Husain. Terus Imam ya. Imam. Terus. Beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok. Barang siapa yang meninggal dunia dan belum bertaubat dari menghisap rokok. Jadi ada orang yang meninggal dan sebelumnya itu belum taubat dari rokok. Terus. Seru ya. Taubat dari perbuatan menghisap rokok. Atau baru bertaubat tapi belum 40 hari. Atau sudah taubat. Tapi tobatnya itu belum 40 hari dari waktu meninggalnya. Memang taunya dari mana itu 40 hari sebelum tobat dari merokok? Artinya gimana seorang tahu? Menghitung 40 hari sebelum saya meninggal, saya tobat dulu dari rokok. Maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Allah, biasanya orang tersebut meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, terus. Seru. Orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Waliyadzubillah min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Meninggalnya su'ul khatimah. Padahal permasalahan itu masih pro kontra begitu ya di antara para ulama. Ya. Masih ikhtilaf di antara para ulama. Terus. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat. Tidak lagi menghadap kiblat. Sama. Ngeri ya teman-teman ya. Nah, ini ada tambahan baru lagi tuh dari siapa namanya, Bapak Taufik As-Sakaf. Pantas-pantasan aja nggak pantas. Minum kopi di masjid, nggak pantas, nggak ada ngingkar. Minum rokok, rame, baca Quran sambil minum kopi. Misalnya, nggak ada ngingkar. Coba baca Quran sambil ngerokok, rame. Bisa baca Quran sambil ngerokok gitu. Itu bisa. Aduh, saya ya baik, ampun aingnya. Nggak pantas. Jadi orang baik ngerokok itu nggak pantas di tempat baik. Jadi masalahnya itu bukan masalah baik atau enggak. Ini haram, masa karena nggak baik kemudian haram, karena nggak pantas kemudian haram, kan nggak gitu juga, bro. Lalu ini kita perbandingan saja ya, antara antara kiai-kiai atau ulama-ulama atau habib-habib yang joget dibandingkan dengan ngerokok. Kira-kira mana itu yang lebih baik gitu? Kiai ngerokok atau seorang ulama ngerokok? Kalau saya kan bukan ulama, saya hanya sekedar santri. Dibandingkan dengan ulama joget atau habib joget gitu. Mana itu yang lebih ini? Mana yang lebih pantas gitu ya? Mana kira-kira yang lebih pantas itu, saudara ya? Waduh. Ada di sini minum kopi, nggak ada masalah, dia ngerokok diusir. Nggak pantas. Ya, nggak pantas. Karena itu jangan pintar-pintar dalil dah. Cobalah cari. Jadi pantasnya orang beriman, pantasnya orang yang soleh itu bagaimana? Pantasnya orang beriman, pantasnya orang yang soleh itu bagaimana? Kalau misalkan orang beriman, orang yang soleh itu joget gitu. Joget-joget gitulah. Pantas nggak itu kira-kira?
Aduh, terus. Ikuti. Akhirnya ribut dengan dalil belum tentu benarnya. Bukan mustahid kamu atau kita bukan mustahid. Oh, kamu bukan mustahid ya? Emang bukan. Emang yang ngomong mustahid siapa? Tetapi itu ikhtilaf ulama. Nanti saya akan tampilkan itu datanya ya. Udah, saya rasa cukup itu. Nah, ini ada satu kitab ya. Satu kitab judulnya itu Syarah Manzumat Irsyadil Ikhwan fi Bayani Ahkami Syurbil Qahwati wad Dukhan. Ini karya dari ulama Nusantara nih ya. Karya dari ulama Nusantara yaitu Syekh Muhammad Ihsan Jampes Kediri. Beliau memiliki satu nadoman yang namanya Irsyadul Ikhwan. Kemudian disyarahi oleh beliau juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala khilafal ummati li rahmatin jala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ikhtilaf para ulama, ikhtilaf umat Islam, para ulama-ulama dari umat Islam itu sebagai rahmah, sebagai kasih sayang yang jelas. Wa nawwara quluba ahlil ilmi bima'rifatil haqqi fil ahkami. Dan mana Allah Ta'ala itu memberikan cahaya kepada hati orang-orang yang berilmu untuk mengetahui kebenaran dalam hukum-hukum agama. Yahmadu ihsanun huwa ibnu dahlani fi in'amin li rabbihil mannani. Di mana Syekh Ihsan Jampes, Ihsan bin Dahlan Jampes, itu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, lantaran nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal wa ba'du fa'lam annani qara'tu, maka ketahuilah bahwa saya telah membaca risalatan altafa ma ra'aitu, sebuah risalah sebaik-baik yang aku lihat ya. Wa ismuha tadhkiratul ikhwani fi bayanil qahwati wad dukhani, namanya tadhkiratul ikhwan fil bayani fi bayanil qahwati wad dukhan. Allafaha waladu Abdullahi wa rahmatun wa ridwanun alaihi, yang disusun oleh Syekh Abdullah Dahlan ya. Semoga rahmat dan keridhaan itu selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Huwal alimul allamatu Dahlan, yaitu al-alim al-allama Dahlan dzu fitnatin baladuhu Samaran, yang cerdas dan beliau itu berada di Semarang. Faktartu an anzimaha litashula hifdzan ala muridiha wa udkhila. Dan saya memilih untuk menadhamkan risalah Syekh Dahlan itu agar mudah untuk dihafal bagi orang yang menginginkannya, dan dimasukkan fi dhimniha masaila mufidah. Cakupannya itu terdapat masalah-masalah yang berfaedah. Akhadtuha min kutubin mu'tamadah, yang saya ambil dari kitab-kitab yang mu'tamad. Ja'altuhu fi zajarin mufidi mujanibil hasyibi qadril juhdi, yang saya jadikan dalam bahar rojas yang berfaedah, yang tidak terlalu panjang, sesuai dengan kadar kemampuan. Nah, dan seterusnya lah ya. Oke. Samaituhu bi irsyadil ikhwani li bayanil qahwati wad dukhani, yang saya namakan risalah ini dengan irsyadul ikhwan li bayanil qahwati wad dukhan, untuk menjelaskan tentang kopi dan rokok. Fa as'alul karima ay yaj'alahu liwajhihi wa karaman yaqbaluhu. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian pada bab yang pertama, fal hukmu lid-dukhani wal qahwati, maka hukum untuk rokok dan juga kopi, bainal ulama dzukhtilafin ya'ti, di antara para ulama itu terdapat perselisihan. Terdapat perselisihan yang datang. Min jihatil harami wal halali hatta atala kullun fi istidlali. Dari sisi apakah kopi dan rokok itu hukumnya halal atau haram, dan masing-masing dari para ulama itu dalam penggunaan dalilnya itu, atau dalam penggalian hujahnya atau dalilnya, argumentasinya, masing-masing dari para ulama itu panjang dalam menguraikan dalil dari masing-masing hukum halal atau haram dari hukumnya kopi ataupun rokok.
Kemudian wa mithluhul qahwatu mimmakhtulifa. Oke. Yu'rafu bitumbaki bainar rufaqa wa ba'duhum waqafa anhu mutlaqa. Nah, di mana dukhon itu dikenal dengan tumbak, ya, dengan tumbak, tembakau gitu ya, kalau bahasa kita mah. Bainar rufaqa, di antara teman-teman itu mengenalnya dengan rokok gitu. Wa ba'duhum waqafa anhu mutlaqa, di mana ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, ada juga yang dalam menentukan hukumnya itu mauquf. Artinya tidak tentu ini, nggak jelas hukum halal dan haramnya ini. Haramaha a'immatun katsirah wa rajjahu fa indahum mudirrah. Nah, dan seterusnya. Sebagian ulama itu banyak yang menyatakan haram, tetapi wal aktsaru nasarrahu mu'tamada min annaha mubahatun wan aqada, di mana mayoritas para ulama itu menyatakan dalam hukum yang mu'tamad bahwa hukum dari rokok itu mubah. Wan aqada ijma'uhum ba'du alaihi tamida fala takun anil ulumi qaidah. Di mana ijma para ulama itu, ya, itu sudah terjadi mengenai hukum rokok dan juga qahwah itu ya. Atau kopi dengan rokok itu sama, itu hukumnya itu. Tapi mayoritas itu menyatakan bahwa mubah. Dan seterusnya lah ya. Masya Allah. Artinya di sini menyatakan bahwa hukum rokok, justru mayoritas para ulama itu menyatakan bahwa hukum rokok itu ya mubah. Jadi kenapa harus diharamkan? Apalagi dengan menakut-nakuti begitu ya. Menakut-nakuti bahwasanya rokok itu ketika seseorang belum tobat atau tidak tobat dari rokok itu, maka meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi jangan seperti itulah. Artinya ketika memang Habib Jindan bin Jindan ini, ya, Habib Jindan bin Jindan ini, atau novel namanya. Habib Novel bin Jindan ini memiliki pandangan bahwa rokok itu haram, ya silahkan, tapi nggak perlu menakut-nakuti orang lain dengan su'ul khotimah agar tidak merokok. Jangan gitulah, ya. Jangan gitu. Ya, karena kalau dibandingkan nih, pantas mana antara seorang ulama yang joget dengan ngerokok? Nah, di keramaian lah gitu. Atau mending ngerokok lah daripada joget gitu kan. Oke. Dan tentu untuk hukum rokok itu pun juga dijelaskan oleh siapa tadi yang dikutip? Syekh Dahlan ya, Kiai Haji Dahlan, Ahmad Dahlan bin Abdullah Al-Pacitani Al-Jawi. Nah, itu silahkan buka di halaman 79 ya. Di sana mengutip salah satu pandangan dari para ulama, diantaranya adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Naam naqala li ba'dul afadil an syekhi syuyukhina al-allam al-marhum bikaramillahil mannan as-sayyid Ahmad Zaini Dahlan annahu afta bil qaul bi annahu mubah. Bahwasanya rokok itu mubah. Wa huwal arfaq, itu adalah yang paling pas, wal laik, yang cocok sesuai bimahasin syariah, dengan kebaikan-kebaikan syariat. Kenapa? Lima yalzamu ala ghairi hadzal qaul min irtikabil muharram awil makruh. Ya karena tidak tentu dong ketika seseorang itu merokok itu nggak lazim, nggak harus kemudian dia itu melakukan sebuah perbuatan yang haram atau makruh gitu, saudara. Nah, artinya dari ulasan yang disampaikan oleh para ulama-ulama Nusantara mengenai hukum rokok ya intinya adalah hukum rokok itu masih ikhtilaf, masih terdapat perselisihan di antara para ulama. Jadi kenapa harus memaksakan diri, apalagi menyatakan kepada masyarakat bahwasanya rokok itu haram, kemudian ditakut-takuti dengan su'ul khotimah ketika tidak taubat dari rokok, atau ketika dia sudah taubat dari rokok tetapi belum 40 hari kemudian dia meninggal dunia, maka meninggalnya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Ya nggak perlu lah, nggak